Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin dari kelas A4 R4 Akuntansi. Nomor NPM saya 200-238. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang investasi portofolio yang di sini sebagai UAS saya. Mohon sekiranya untuk like, share, dan jangan lupa subscribe-nya. Di sini saya akan share untuk materinya. Untuk dosen pengampun yaitu Pak Willy Nurhayadi, SEMAK. Langsung aja ke materi investasi portofolio. Pada dasarnya investasi portofolio merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh para investor melalui pasar modal, baik dalam bentuk saham maupun surat utang seperti obligasi. Di sini ada komposisi dan risiko. Dalam melakukan investasi portofolio, investor harus memperhatikan siklus ekonomi ketika memutuskan komposisi dari berbagai instrumen keuangan. Untuk mengurangi risiko investasi, investor perlu melakukan hedging atau diversifikasi lebih banyak jenis saham. Di sini ada keuntungan dan kerugian investasi portofolio. Mengenai tanda-tanda awal, leading indikator sangat penting dalam melakukan saving stop sebelum terlambat dalam rangka pertama mencegah kerugian yang lebih besar, yang kedua meraup untung yang lebih besar. Investor dikatakan beruntung jika dapat menerima kembali minimal sejumlah nilai modal awal. Alokasi investasi dan seleksi saham. Portofolio adalah masalah alokasi investasi dan seleksi saham. Alokasi investasi ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan seleksi saham dengan menggunakan berbagai metode seperti pertama reward to variability ration, action return, dan alpha. Selanjutnya ada produk-produk portofolio. Produk yang dapat diinvestasikan dapat berupa yang pertama saham individual yang dipilih dengan menggunakan analisis securities market line. Yang kedua reksadana yang dipilih dengan menggunakan analisis capital access line. Yang ketiga indeks pasar yang dipilih dengan menggunakan analisis capital market line. Di sini ada macam-macam bentuk investasi. Yang pertama, investasi langsung adalah investasi pada aset real, misalnya pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan atau perkebunan, dan lain-lain. Investasi tidak langsung adalah investasi pada aset finansial. Investasi di pasar uang. Contohnya itu investasi di pasar uang, deposito, sertifikat BI. Yang kedua investasi di pasar modal seperti saham, obligasi, opsi, dan warrant. Adapun dasar keputusan seseorang melakukan investasi itu yang pertama return merupakan tingkat keuntungan investasi yang terdiri dari return yang diharapkan, yaitu return yang diharapkan akan didapatkan oleh investor di masa depan. Yang kedua, return aktual, yaitu return yang sesungguhnya terjadi atau didapatkan oleh investor. Yang kedua, risiko merupakan kemungkinan return aktual berbeda dengan return yang diharapkan, yang terdiri dari yang pertama, risiko sistematis atau resiko pasar, yaitu resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi berkaitan dengan faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasar, misalnya
tingkat bunga, kurs inflasi, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, risiko tidak sistematis atau risiko perusahaan, yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Langkah-langkah dalam melakukan investasi portofolio adalah sebagai berikut menurut Kusnan di tahun 2003. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Pada tahap awal pengambilan keputusan, investor perlu menetapkan tujuannya berinvestasi dan menentukan besarnya investasi yang akan ditanam. Yang kedua, analisis sekuritas. Pada tahap ini akan diadakan analisis terhadap individual atau sekelompok sekuritas. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas mana saja yang akan dipilih untuk membentuk portofolio dan berapa proporsi dana yang akan ditanam pada setiap sekuritas tersebut. Yang keempat, melakukan revisi portofolio. Tahap ini merupakan pengurangan terhadap ketiga tahap sebelumnya dengan maksud jika diperlukan akan diadakan perubahan terhadap portofolio yang telah dimiliki. Yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap ini, pemodal mengadakan penilaian terhadap kinerja portofolionya, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Dalam ilmu ekonomi, fungsi utilitas sering diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Semakin tinggi nilai suatu alternatif pilihan, semakin tinggi utilitas alternatif tersebut. Dalam konteks manajemen portofolio, fungsi utilitas menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return yang diharapkan. Jadi dalam investasi portofolio itu terdapat resiko dan return yang akan dihadapi, ya. Return yang diharapkan di sini ada analisis investasi dan manajemen portofolio. Return yang diharapkan, pengertian return adalah imbalan atas keberanian investor menanggung resiko serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Return juga merupakan salah satu investor orang melakukan investasi. Sumber-sumber return terdiri dari dua komponen. Yang pertama, yield. Yang kedua, capital gains atau loss. Dengan demikian, return total investasi adalah return total sama dengan yield ditambah capital gains. Analisis risiko manajemen portofolio. Yang pertama, logika kelebihan investasi dalam bentuk portofolio dibanding aset tunggal adalah bahwa kita bisa mengurangi risiko tanpa harus mengurangi tingkat return yang diharapkan. Yang kedua, yang dipakai dalam konsep portofolio hampir mirip dengan logika pengurangan risiko dalam prinsip asuransi, di mana perusahaan asuransi akan mengurangi risiko dengan membuat sebanyak mungkin polis asuransi. Nggak bedanya seperti asuransi. Pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Sumber-sumber risiko suatu investasi terdiri dari risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas,
Resiko nilai tukar mata uang dan resiko negara. Jenis-jenis resiko. Jenis-jenis risiko di sini ada dua. Risiko dalam, yang pertama risiko dalam konteks aset tunggal, yaitu risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset saja. Yang kedua, risiko dalam konteks portofolio aset. Di sini bagi dua juga. Ada risiko sistematis, yaitu terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar dan mempengaruhi return seluruh saham yang ada di pasar. Yang kedua itu resiko tidak sistematis, yaitu terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan dan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Aset berisiko dan aset bebas resiko. Aset berisiko adalah aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Salah satu contohnya adalah saham. Aset bebas risiko merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh varian return yang sama dengan 0. Salah satu contoh adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari semua yang tadi saya bahas, kesimpulannya, saham merupakan alternatif investasi bagi investor dalam melakukan portofolio investasi mereka. Banyak pertimbangan yang dipakai oleh investor untuk menentukan seberapa menarik suatu saham. Sebagai investor yang rasional dapat melakukan transaksi, faktor return dan resiko saham merupakan komponen pertimbangan yang penting dalam melakukan investasi pada pasar modal. Para investor diharapkan pada keinginan untuk memperoleh return yang optimal dengan memperhatikan faktor risiko yang mereka hadapi. Investor berusaha untuk dapat memperoleh return saham yang maksimal dengan tingkat risiko tertentu atas investasi yang mereka lakukan atau memperoleh return tertentu pada tingkat risiko yang minimal. Ya, terima kasih. Itu aja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.